Penyelesaian kasus penagihan hutang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI masih terus menggantung hingga saat ini. Yang kami sampaikan hanya memastikan bahwa yang diundang hadir. Ada kesepakatan atau minimal ada itikat baik, mereka diundang, ditagih, hadir untuk menyelesaikan apa yang mereka menjadi kewajiban. Maka pemerintah sekarang akan melakukan penagihan kepada semuanya. Ya, yang jumlahnya kalau Bu Menteri Keuangan tadi sekitar 110 triliun 454 miliar sekian ratus juta. Itu akan ditagih semuanya. Di angka itu berarti ini kan yang BLBI terkait dengan bank swasta. Lah bank BUMN kemana? Justru ini saya kaget juga, declare 108 triliun. Ini padahal di sana kan Satgas katanya ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kan juga tahu persis BLBI itu berapa yang ke bank BUMN dan ke bank swasta. Namun kita juga ada azas proporsionalitas. Kalau utangnya besar banget, bayarnya cuma 1 miliar, ya mungkin kita akan lihat juga, gitu ya. Tapi tetap kita akan menghargai mereka yang melakukan reach out. Kemudian kita juga akan terus menghubungi mereka tersebut. Makanya tadi ada pelacakan dan ada juga dari sisi penagihan dan litigasi. Di sini peranan dari Bareskrim, BIN dan Kejaksaan menjadi sangat penting. Dan kami akan mengeksekusi melalui PUPN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Satgas BLBI membidik para obligor BLBI yang masih punya tunggakan kepada negara, termasuk anggota keluarga grup Bakri. Dari Lapindo hingga BLBI. Inilah hutang keluarga Bakri kepada negara. Dalam pengumuman di media massa, prosedur ketika panggilan pertama dan kedua tak dipenuhi, maka Satgas memanggil dua anggota keluarga grup Bakri, yakni Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Usmansyah Bakri. Pemerintah masih terus mengejar hutang dari keluarga Bakri. Anggota keluarga Bakri saat ini dikejar dua tagihan hutang hingga ratusan miliar. Mulai dari tagihan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, untuk penyelesaian kewajiban debitur ex-Bank Putra Multikarsas dan juga penyelesaian pinjaman hutang Lapindo. Dalam tagihan dana BLBI, Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Usmansyah Bakri beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh Satgas BLBI dan mereka dipanggil bersama Andrus Rustam Munaf, Pinkan Warau dan Anton Sukianto yang mewakili PT Usaha Mediatronika Nusantara. Dalam surat dipanggil, perusahaan Bakri Group itu tercatat punya hutang kepada negara sebanyak 22,6 miliar rupiah. Mereka pun diminta untuk hadir ke gedung Syafruddin Prawira Negara lantai 4 Utara. Tidak hanya BLBI, dari catatan detik.com, Bakri Group lewat anak usaha Lapindo berantas yaitu PT Lapindo Mineral Jaya juga memiliki total hutang dengan negara sebanyak 773,382 miliar rupiah. Dana talangan itu didapat perusahaan Bakri sejak tahun 2007. Mulai dari Maret 2007, PT Lapindo Mineral Jaya memperoleh pinjaman 781,68 miliar. Namun hutang yang ditarik dari pemerintah atau dana talangan sebesar 773,8 miliar rupiah. Dalam perjanjian kala itu perusahaan punya tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1000 per hari dari nilai pinjaman. Berdasarkan catatan detik.com pada 5 Desember 2020 lalu, anak usaha Lapindo Berantas Inc. itu baru membayar hutang dana talangan pemerintah sebesar 5 miliar saja. Sementara Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat Lapindo Berantas Inc. dan PT Mineral Lapindo Jaya harus mengembalikan uang negara sebesar 1,91 triliun rupiah. Dengan hutang yang belum lunas itu, maka pemerintah terus mengejar hutang dana talangan penanganan masalah lumpur Lapindo Sidoarjo. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban. Dengan melihat hutang puluhan sampai ratusan miliar, tidak heran kalau negara terus mengejar hutang dari Bakri Group. Ekonom sekaligus Direktur Research Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Peter Abdullah, menilai penyelesaian yang lambat ini terjadi karenanya adanya unsur oligarki kekuasaan. Yang terlibat dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia adalah para konglomerat yang sangat erat hubungannya dengan pemegang kekuasaan khususnya di masa lalu. Jadi memang butuh keberanian yang besar untuk membongkar semua ini. Jika pemerintah saat ini berhasil menarik utang BLBI, Peter mengatakan hal itu akan berimplikasi baik untuk kehidupan bernegara, khususnya bagi pendanaan anggaran yang kini tertatih di masa
masa pandemi COVID-19. Tidak hanya ekonomi, penarikan hutang BLBI pun disebutnya akan membantu sistem perpolitikan nasional menjadi lebih sehat. Jadi dari sisi ekonomi, pemerintah bisa mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat APBN. Pemerintah ada tambahan dana untuk menstimulus perekonomian. Sementara di sisi perekonomian sendiri akan lebih baik karena tidak ada lagi permasalahan. Semua pelaku ekonomi tidak ada lagi beban untuk melakukan aktivitas ekonomi, ujar Peter. Menteri BUMN periode Oktober 2011 sampai Oktober 2014 Dahlan Iskan pun buka suara dan memberikan pandangannya dalam tulisan terbarunya di situs resminya thisway.id pada Rabu kemarin. Dalam tulisan yang berjudul Satgas 100 Triliun, Direktur PT Utama PLN periode 2009 sampai 2011 ini mengapresiasi bahwa pemerintah ternyata jeli atas tagihan lama para obligor yang masih bisa dikejar. Pemerintah sedang menagih uang besar, piutang lama lebih dari 100 T nilainya. Kata Dahlan, saya harus memuji, ternyata pemerintah jeli. Ada tagihan lama yang masih bisa diuber, sangat lumayan jumlahnya 100 T. Apalagi di saat pemerintah sedang kesulitan uang seperti sekarang ini. Dan itulah tagihan BLBI bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk mengatasi krisis moneter di tahun 1998 lalu, ujar Dahlan. Dahlan pun menilai ada kejahatan massal di BLBI. Ternyata terjadi kejahatan massal. Dana bantuan dari Bank Indonesia itu banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemilik bank itu sendiri. Krisis moneter tetap terjadi. Parah sekali. Bank-bank tersebut tetap tidak kuat hidup, ujar Dahlan. Sementara Presiden Jokowi memberikan tenggat waktu penyelesaian kasus bantuan BLBI sampai Desember 2023 kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Tenggat waktu diberikan sebelum kepemimpinan berganti di tahun 2024. Kita akan tegas soal ini karena kita cuma diberi waktu oleh negara, oleh Presiden nggak lama. Diberi waktu sampai Desember 2023, kata Mahfud lewat rekaman video yang diterima detik.com pada Rabu kemarin. BLBI sendiri muncul saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998. Namun pada tahun 2004 muncul surat keterangan lunas, itu yang kemudian dilanjutkan pengusutannya oleh pemerintah. Skandal BLBI ini sebelumnya menjadi kasus yang ditangani oleh KPK, namun pada akhirnya kasus ini tak bisa diurai. Hingga akhirnya KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dengan tersangka Syamsul Nursalim dan Ici Syamsul Nursalim. Dan kembali kepada pernyataan Mahfud yang mengatakan akan melaporkan secara rutin kepada Jokowi terkait kasus BLBI ini. Mahfud berharap kasus ini bisa selesai sebelum target yang diberikan oleh Jokowi. Mahfud juga menyampaikan ada 48 obligor yang dipanggil oleh Satgas BLBI, salah satunya adalah Tommy Soeharto. Mereka yang dipanggil punya hutang kepada negara yang jika ditotal mencapai ratusan triliun rupiah. Ini pada semua 48 orang obligor dan debitur yang jumlah utangnya kepada negara 111 triliun. Ada Tommy Soeharto, utangnya sampai saat ini berdasarkan perhitungan terkini bisa berubah nantinya sesudah Tommy Soeharto nanti ini 2,6 T. Di atas itu banyak yang hutangnya di atas belasan triliun, 7-8 T yang totalnya sampai 111 triliun. Jadi semua akan dipanggil, ada yang di Singapura, ada yang di Bali, ada yang di Medan. Semua kita panggil dan semua harus membayar kepada negara karena ini uang rakyat, sambung Mahfud MD. Selain itu, Mahfud mengaku sudah berbicara dengan Ketua KPK Firly Bahuri dan penegak hukum lainnya terkait peluang kasus BLBI beralih menjadi kasus pidana. Hal itu, kata Mahfud, bisa terjadi apabila para obligor tidak kooperatif. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan perihal pemanggilan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto oleh Satgas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Mahfud menegaskan bahwa tidak hanya Tommy Soeharto yang dipanggil Satgas BLBI. Mahfud membeberkan utang Tommy Soeharto kepada negara tercatat sebesar 2,6 T. Jumlah hutang Tommy Soeharto masih bisa berubah karena saat ini proses pendataan masih dilakukan. Pemerintah melalui Satgas BLBI mulai menyita aset para obligor dan debitur yang belum melunasi hutang BLBI. Negara tidak boleh kalah oleh para debitur tersebut. Barikade 98 sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil mendukung langkah tegas pemerintahan Jokowi lewat Satgas Penagihan Aset BLBI untuk melakukan penagihan kepada para pelaku penggempleng dana BLBI, kata Ketua Umum Barikade 98 Beni Ramdhani kepada wartawan. Dengan hutang yang belum lunas itu, maka pemerintah terus mengejar hutang dana talangan penanganan masalah lumpur Lapindo Sidoarjo. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban. Dengan melihat hutang puluhan sampai ratusan miliar, tidak heran
kalau negara terus mengejar hutang dari Bakriku. Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Peter Abdullah, menilai penyelesaian yang lambat ini terjadi karenanya adanya unsur